Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal UP PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 2 bersama info kita YA. Sebelum lanjut, mohon bisa like dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel Info Kita YA. Bagi teman-teman yang mau mendownload kisi-kisi UP PPG Kemenak, bisa ketik link kisi-kisi ini atau link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Baiklah, langsung saja ke kisi-kisi yang ke-11. Analisis alur materi ajar dalam hal evaluasi materi transformasi peradaban Islam. Seorang guru PAI sedang mengajar tema transformasi peradaban Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga era modern. Ia ingin mengevaluasi tujuan pembelajaran dengan pendekatan layanan konseling, karena sebagian siswa tampak kebingungan mengaitkan sejarah Islam dengan kehidupan mereka. Guru dihadapkan pada kenyataan bahwa ada siswa yang menganggap materi sejarah hanya hafalan, sementara ada yang menilai tidak relevan dengan zaman sekarang. Guru harus menentukan cara terbaik agar evaluasi tidak sekedar menguji hafalan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran nilai. Apa langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan guru? A. Menguji siswa dengan soal pilihan ganda tentang nama khalifah dan tahun pemerintahan. B. Meminta siswa menulis refleksi pribadi tentang nilai kepemimpinan yang dapat dipelajari dari para khalifah. C. Memberikan tugas hafalan kronologi sejarah. D. Menghindari pembahasan nilai-nilai karena dianggap subjektif. E. Menyuruh siswa menyalin ringkasan materi yang sudah disiapkan guru. Jawabannya B. Meminta siswa menulis refleksi pribadi tentang nilai kepemimpinan yang dapat dipelajari dari para khalifah. Jawaban B tepat karena refleksi nilai kepemimpinan sesuai tujuan evaluasi berbasis konseling. Sedangkan jawaban A bersifat hafalan faktual tidak menyentuh makna nilai. Yang C sama dengan A, hanya hafalan. Yang D tidak mendidik atau menghindar dari makna. Sedangkan yang E pasif tidak mengevaluasi pemahaman. Kisi-kisi ke-12, pengembangan materi ajar dalam perencanaan. Materi nilai-nilai P5. Dalam rangka program Profil Pelajar Pancasila P5, seorang guru PAI merencanakan pembelajaran tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Beberapa siswa terbiasa mencontek dan kurang disiplin. Guru ingin menyusun materi yang bukan hanya teoritis, tetapi dapat memicu perubahan perilaku. Langkah pengembangan materi ajar yang paling tepat adalah A. Menyediakan LKS hafalan tentang pengertian jujur. B. Mengajak siswa membuat proyek kecil, misalnya kotak kejujuran di kelas. C. Memberikan catatan ringkas untuk dihafalkan. D. Menghindari praktik langsung karena takut repot. E. Menilai hanya dari ujian tertulis tentang kejujuran. Jawabannya B. Mengajak siswa membuat proyek kecil, misalnya kotak kejujuran di kelas. Proyek kotak kejujuran mendidik dengan pengalaman nyata. Sedangkan jawaban A, C, E itu fokus kognitif tidak menyentuh sikap nyata. Untuk jawaban D itu menghindari esensi P5. Kisi-kisi ke-13, pengembangan materi ajar dalam hal pelaksanaan dalam materi nilai-nilai PPRA. Guru mengajar nilai rahmatan lil alamin atau PPRA. Ia melihat di kelas ada perbedaan latar belakang siswa, sebagian fanatik dengan pandangan kelompoknya, sebagian lain lebih terbuka. Guru ingin menekankan pentingnya sikap toleransi. Apa tindakan terbaik guru dalam melaksanakan pembelajaran? A. Memberi ceramah panjang tentang moderasi beragama. B. Membagi siswa dalam kelompok lintas latar belakang untuk berdiskusi dan menemukan titik temu. C. Membiarkan siswa tetap dengan kelompok masing-masing agar nyaman. D. Menghindari pembahasan isu moderasi karena dianggap sensitif. E. Hanya memberi tugas membaca tanpa diskusi. Jawabannya B. Membagi siswa dalam kelompok lintas latar belakang untuk berdiskusi dan menemukan titik temu. Jawaban B ini tepat karena kolaborasi lintas kelompok menumbuhkan sikap PPRA. Sedangkan jawaban A, ceramah, kurang membangun interaksi. Untuk jawaban C, D, dan E itu pasif atau menghindari isu penting.
Kisi-kisi ke-14, pengembangan materi ajar dalam hal evaluasi untuk materi moderasi beragama. Guru mengevaluasi pembelajaran tentang moderasi beragama. Ia menemukan ada siswa yang masih kaku dalam memandang tradisi budaya lokal. Evaluasi perlu dilakukan agar siswa dapat memahami moderasi dengan alasan yang tepat. Sikap evaluasi yang paling sesuai adalah A. Memberi tes hafalan tentang definisi wasatiyah. B. Meminta siswa menuliskan pendapat tentang bagaimana Islam menilai tradisi lokal. C. Menghindari pembahasan tradisi karena bisa memicu perdebatan. D. Menyuruh siswa menghafal dalil tentang moderasi. E. Memberikan kuesioner sikap tanpa pembahasan. Jawabannya B. Meminta siswa menuliskan pendapat tentang bagaimana Islam menilai tradisi lokal. Kenapa B tepat? Karena melatih evaluasi berbasis argumentasi nilai. Sedangkan jawaban A dan D, hafalan tidak reflektif. Untuk jawaban C dan E itu menghindar dari proses evaluasi yang bermakna. Kisi-kisi ke-15, penilaian materi ajar, komprehensif, materi moderasi beragama. Guru menghadapi perbedaan pandangan siswa tentang perayaan tradisi Maulid Nabi. Ada yang menolak keras, ada yang menerimanya sebagai budaya. Guru harus menilai materi secara komprehensif agar pembelajaran mencerminkan moderasi beragama. Langkah penilaian yang paling tepat adalah A. Hanya menilai hafalan dalil yang mendukung salah satu pendapat. B. Memberikan nilai tinggi bagi yang menolak tradisi. C. Meminta siswa menjelaskan argumen dengan mengaitkan nilai moderasi. D. Menghindari penilaian karena sensitif. E. Memberikan nilai rata agar aman. Jawabannya C. Meminta siswa menjelaskan argumen dengan mengaitkan nilai moderasi. Jawaban C ini tepat karena menilai argumentasi dengan prinsip moderasi. Sedangkan jawaban A, B, D, dan E tidak adil dan tidak objektif. Kisi-kisi ke-16, rancangan pembelajaran PBL materi tafsir. Guru merancang pembelajaran tafsir ma'thur dan ro'i dengan pendekatan PBL. Ia ingin agar siswa aktif memecahkan masalah. Rancangan yang paling sesuai adalah A. Membuat soal hafalan tentang tafsir. B. Menyajikan kasus tafsir ayat tentang lingkungan untuk didiskusikan siswa. C. Memberikan diktat tafsir untuk dihafalkan. D. Menghindari isu kontemporer agar tidak rumit. E. Menyuruh siswa menyalin tafsir dari kitab. Jawabannya B. Menyajikan kasus tafsir ayat tentang lingkungan untuk didiskusikan siswa. Jawaban B ini tepat karena sesuai dengan PBL, Problem Based Learning. Sedangkan jawaban A, C, D, dan E pasif bersifat hafalan. Kisi-kisi ke-17, rancangan pembelajaran PBL dalam materi hadis. Guru mengajar klasifikasi hadis. Ia ingin membuat rancangan PBL agar siswa belajar melalui masalah nyata. Rancangan yang tepat adalah A. Memberi hafalan sanad. B. Menyajikan kasus tentang hadis palsu yang viral di media sosial. C. Membatasi materi hanya dari buku teks. D. Menyuruh siswa menyalin tabel hadis. E. Menghindari kasus karena dianggap beresiko. Jawabannya B. Menyajikan kasus tentang hadis palsu yang viral di media sosial. Ini tepat karena memecahkan masalah aktual sesuai PBL. Sedangkan A, C, D, dan E bersifat hafalan atau pasif. Kisi-kisi ke-18, rancangan pembelajaran PBL dalam materi hubungan takdir dan iman. Guru mengajar topik takdir dan iman kepada hari akhir. Banyak siswa bingung karena pengaruh konten digital yang sering menyesatkan. Rancangan yang tepat adalah A. Memberi soal hafalan definisi takdir. B. Menyajikan kasus tentang keyakinan salah kaprah di medsos lalu dibahas dalam kelompok. C. Membatasi materi hanya satu buku fikih. D. Menghindari isu modern karena dianggap berbahaya. E. Menyuruh siswa menyalin ayat terkait takdir. Jawabannya B. Menyajikan kasus tentang keyakinan salah kaprah di medsos lalu dibahas dalam kelompok. Jawaban B ini tepat karena sesuai dengan PBL berbasis masalah nyata.
Kisi-kisi ke-19, rancangan pembelajaran dalam hal perbedaan individu dalam materi, mukjizat, karomah, dan sihir. Guru mengajar tema mukjizat, karomah, dan sihir. Di kelas ada siswa yang cenderung rasional, ada yang mudah percaya hal goib. Rancangan yang paling tepat adalah A. Memberikan ceramah seragam tanpa memperhatikan perbedaan siswa. B. Membagi siswa berdasarkan minat, kelompok rasional dan kelompok tradisional, lalu saling berdialog. C. Menyuruh semua siswa menghafal dalil saja. D. Menghindari diskusi karena takut perdebatan. E. Membiarkan siswa berdebat tanpa arahan. Jawabannya B. Membagi siswa berdasarkan minat, kelompok rasional dan kelompok tradisional, lalu saling berdialog. Jawaban B ini tepat karena menghindari perbedaan dan memfasilitasi dialog sehat. Sedangkan jawaban lainnya tidak mengakomodasi perbedaan individu. Kisi-kisi yang ke-20, rancangan pembelajaran dalam hal perbedaan individu, materi, akhlak karimah. Guru mengajar pembentukan akhlak karimah. Ada siswa yang berasal dari keluarga religius, ada yang kurang terbiasa dengan nilai agama di rumahnya. Apa rancangan terbaik guru? A. Menyamakan semua strategi tanpa melihat latar belakang. B. Menyusun kegiatan berbeda sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, role play untuk yang butuh praktik, diskusi nilai untuk yang sudah terbiasa. C. Hanya memberi hafalan dalil akhlak. D. Menghindari pembahasan akhlak karena sulit menilai. E. Memberikan ceramah umum tanpa variasi. Jawabannya B. Menyusun kegiatan berbeda sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, role play untuk yang butuh praktik, diskusi nilai untuk yang sudah terbiasa. Jawaban B ini tepat karena mengakomodasi karakteristik peserta didik. Sedangkan jawaban lain itu mengabaikan perbedaan individu. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal uji pengetahuan PPG Kemenak sesuai kisi-kisi bagian 2. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos UPPPG. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.